Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu hebat. Masih semangat ya di tengah hari ini. Nah, hari ini saya mau berterima kasih sedalam-dalamnya telah meluangkan waktunya untuk mendiseminasikan modul 1.4 yaitu budaya positif oleh Ani Dias Nabi. Nah, jadilah gelas yang selalu kosong. Kenapa seperti itu? Berarti di setiap lingkungan yang baru kita harus terbuka dengan segala ilmu yang ada. Kita harus bersiap menerima kritik dan saran, bahkan dari orang-orang baru sekalipun. Itu akan membuat kita dan membantu kita untuk selalu merunduk dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari orang yang kita kenal. Jangan pernah merasa sebagai gelas yang penuh. Mengapa demikian? Berarti jika ada kritik dan saran, kita akan cenderung menolak. Karena apa? Karena kita merasa kita berisi, kita merasa kita benar. Ya, jadi selalulah merasa menjadi gelas yang selalu kosong, menimba ilmu dari siapapun dan dimanapun kita berada. Nah, saya akan memperkenalkan tim kami dulu. Yang pertama ada Bapak Arsan Jumadi sebagai fasilitator. Beliau berasal dari Sekayu. Ya, kemudian ada saya, Ani Destuti sebagai CDP Angkatan 10 Kota Palembang, dan ada Ibu Nurusannya sebagai pengajar praktik merupakan kepala sekolah di TK At-Tauhid. Yang kemarin kesini. Nah, sebelumnya mari kita tanamkan bahwa kita bersama bisa untuk berkolaborasi dan saling mendukung untuk membangun budaya positif di SD kita tercinta. SD 56 bersama kita baca, sama-sama ya. SD 56 bersama kita baca. Ya, kita yakinkan itu, tanamkan ke diri kita masing-masing. Oke, di sini saya ada Padlet, boleh diisi ya. Nanti silakan buka HP-nya. Saya kirim di grup dinas. Oke. Sebentar, saya kirim dulu. Nah, di situ ada Padlet ya, di link yang paling terakhir. Silakan dibuka Padletnya. Nah, sudah terbuka belum Padletnya? Belum. Ya nggak apa-apa, yang ada saja. Nah, ini saya mencoba untuk memasukkan Padlet. Ada refleksi guru. Silakan mengisi untuk sudah menjadi guru seperti apakah saya. Nah, silakan diklik yang positif nih ya, tanda positif silakan diklik. Ini adalah bentuk refleksi kita selama ini. Silakan diklik tanda positif. Kemudian nanti dikasih nama dulu, misal Ani titik 2, mau bilang apa di situ Bapak? Iya. Kemudian ada pertanyaan kedua, apakah saya sudah melaksanakan pembelajaran berpihak pada siswa? Nanti dijawab, nanti akan keluar. Nah, ini siapa jawaban siapa? Mbak Muti. Oh, ini dari Bu Muti ya. Iya, dikasih ini, kasih nama sendiri. Di situ boleh diisi sebagai refleksi kita, pengingat kita sebagai guru. Oke, next silakan dilanjutkan. Yang tanda positif. Nah, ya, sudah.
Oke. Ini bisa sebagai media yang kita gunakan di kelas ya Bapak Ibu sekalian. Kita tanya misal anak-anak, apa yang anak-anak rasakan hari ini? Nah, bisa menggunakan salah satunya menggunakan Padlet. Karena setiap habis pembelajaran seharusnya kita itu melakukan refleksi, ya. Nah, ini ada sudah menjadi guru seperti apakah saya? Ibu Muti menjawab, guru yang berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, jadi kita terus usaha, masih terus belajar ya. Kita harus mengetahui kekurangan kita di bagian ini dan berusaha untuk memperbaiki. Guru yang bisa komunikasi, yang mau belajar terus, iya. Bagus sekali Ibu Biswena. Kemudian Ibu Mutia masih berusaha dan belajar untuk menghadirkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini masih kita belajar bersama-sama ya. Apa sih yang harus kita perbaharui dari pembelajaran kita selama ini? Gunanya apa? Diferensi itu baiknya di mana? Nah, itu masih sama-sama belajar. Jika sudah, boleh dikirim, nanti bisa terbaca di Padlet. Ada beberapa orang yang sedang mengetik, ya bisa kita lihat itu dari yang di atas. Oh sudah. Oh ini Pak Tite, bukan Bu Des. Oke, sedang jaringan. Sambil ngisi boleh saya kembali lagi ke slide ya Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu. Sudah, tetapi sebagian belum keseluruhan secara bertahap ya. Karena kita terus menerus berproses ya, ibu-ibu sekalian. Ini kayaknya Lola ya. Ini saya bacakan dari Ibu Fitria, berusaha untuk menjadi guru yang senantiasa memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa agar menumbuhkan karakter siswa yang berakhlak mulia dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Amin. Oke, lanjut lagi ada Ibu Yus, guru yang masih berusaha terus belajar membentuk karakter siswa yang lebih baik dan melaksanakan siswa. Baiklah. Terima kasih Ibu semua. Nanti boleh itu dilanjutkan untuk pertanyaan yang kedua untuk yang dulu. Sementara saya lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, pokok bahasan pada siang hari ini yaitu perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir ada segitiga
institusi. Nah, peragaan sederhana untuk teori kontrol. Coba ini ada beberapa miskonsepsi yang sebenarnya kita anggap itu benar, ternyata ada kekeliruan di situ. Nah, coba dengan teman yang di sampingnya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, coba, ayo. Siapa yang mau menemani saya di depan boleh? Ibu Asmita boleh ke depan. Saya sebagai A dan Ibu Asmita sebagai B boleh di sebelah saya. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba kita kepalkan. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga yang ada di kepalan tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi Ani nutup, Mbak Sita coba membuka tangan Ani. Ya. Kemudian dengan segala cara untuk membuka kepala tangan. Nah, teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Begitu deh. Agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba, boleh. Ibu Ani, ini sangat berharga sekali ya Ibu Ani. Banyak ya. Tapi mau nggak Bu Ani tukar ini dengan uang 271 T? Janganlah, ini kan untuk hidup saya. Ini kan Ibu Ani bisa beli berapa kali lipat dengan uang 271 T Ibu Ani. Ya, kalau ternyata ini nyawa. Ini nggak punya nyawa, nyawa sebesar begini Bu Ani. Pemberian dari Mas Abi. Iya, jangan. Ini rahasia. Oh, kalau gitu saya simpan saja Bu Ani, saya tidak akan mengambil, simpan saja ya. Boleh kan? Tapi dibuka ya. Jangan, tidak boleh. Boleh saja. Hah? Enggak apa-apa mulai. Gimana ya Bu Ani? Bu Ani kan sudah berteman lama sama saya. Masa Bu Ani nggak kasihan sama saya? Masa Bu Ani persahabatan kita tergores gara-gara ini si Bu Ani? Apa pentingnya ini si Bu Ani sehingga Bu Ani menolak uang buat 271 T dari saya? Apa sih ini isinya Bu Ani? Ini sangat berharga. Ya isinya apa? Berharga itu apa Ibu Ani? Ya. Buka ya Bu Ani ya, buka ya. Ini kan sudah berteman lama Bu Ani. Bilang dulu Ani cantik. Wah ini manis dia Bu Ani. Bu Ani cantik, buka ya Bu Ani ya. Terima kasih Ibu Asmita. Nah, sebenarnya game tadi memberi pesan kepada kita bahwa sebenarnya seseorang individu itu tidak bisa loh dibujuk, tidak bisa diintimidasi dengan sebegitunya jika tidak ada dorongan dari dalam diri sendiri. Jadi sebenarnya saya benar-benar mau membuka kepala tangan saya karena memang saya mau, bukan karena saya diperintah, dibujuk atau diintimidasi. Itu namanya teori kontrol, bahwa kontrol itu ada pada diri kita sendiri atau diri siswa itu sendiri. Nah, kemudian ada paradigmanya ini yang saya bilang tadi, ilusi guru mengontrol murid. Seakan-akan murid itu nurut kalau kita beri hukuman ya. Murid itu akan mengerjakan PR jika ada hukuman terhadap anak tersebut jika tidak mengerjakan. Nah,
Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Percaya nggak itu hanya ilusi belaka? Nah, ternyata kalau kita kasih penguatan anak-anak yang pinter, anak-anak yang cantik, buang sampah pada tempatnya ya. Karena jika membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir. Nah, itu hanya penguatan positif belaka itu dan efektif kalau kita yakin bahwa itu bisa mengontrol kelakuan anak. Ternyata itu tidak bisa. Kemudian ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menegur anak, kemudian kita membuat dia merasa bersalah. Nah, ngapur ibu, kasihan aku sama ibu Ani, lagi ada ngapur ibunya. Nah, itu adalah salah satu ungkapan kita berusaha untuk membuat anak merasa bersalah. Ternyata itu pun hanya ilusi belaka. Kita berharap bahwa dengan merasa bersalah, anak-anak tidak akan mengulanginya lagi. Ternyata itu tidak bisa juga. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kembali ke yang nomor 1 tadi, bahwa kita berhak untuk memaksa dia mengerjakan tugas, memaksa dia mengerjakan PR. Nah, itu hanya ilusi atau miskonsepsi pada teori. Nah, kemudian ada perubahan paradigma, stimulus dan respon antara teori kontrol. Jadi realitas kebutuhan kita itu sama. Ternyata realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi yang menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi teori kontrol ini mengajari kita bahwa kita itu individu masing-masing unik, ya, tidak tergantung kepada siapa gurunya, tidak tergantung kepada siapa orang dewasa yang ada di depannya. Kembali lagi, kontrol individu diri termasuk individu siswa kita tadi. Nah, kemudian ada saya bisa mengontrol orang lain. Nyatanya Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti game kepala tangan yang tadi kita praktikkan di depan. Nah, di sini ada mandiri refleksi budaya sekolah. Halo, Bapak Ibu calon guru PKN. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan menyaksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Baik. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah. Sekarang, Anda akan melakukan di sekolah. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu, dengan sampah dan masyarakat. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja?
jangan buat sampah di jalan, buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingetin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Dan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya apa itu budaya positif? Ya, jadi budaya positif adalah kebiasaan yang harus dilakukan secara terus-menerus agar menjadi karakter. Ya, pendidikan dalam hal ini guru harus menyiapkan peserta didiknya di masa depan agar menjadi manusia berdaya, tidak hanya untuk pribadi tapi juga berdampak bagi masyarakat. Karakter yang diharapkan adalah mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Indonesia yang sepanjang hayatnya memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila yang terbangun utuh melalui 6 dimensi pembentuknya. Jadi diharapkan budaya positif ini dilakukan secara terus-menerus akan menghadirkan kesadaran dari tiap individu siswa, ya, bahwa kita itu sebagai guru tidak bisa mengontrolnya, tapi kita berharap dengan budaya positif yang terus-menerus dilakukan akan menumbuhkan karakter yang positif pula bagi siswa. Nah, seperti kita ketahui, berikut adalah profil pelajar Pancasila, sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh murid yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ada apa saja sih? Nah, yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, ada bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, perubahan paradigma belajar bahwa konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif yang ada di sekolah. Azas pendidikan yaitu menuntun. Sebagai pendidik kita dapat menuntun berkembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, yang kemarin sudah dijelaskan bahwa kodrat itu ada dua, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, untuk itu dapat diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan, di mana anak diberi kebebasan dalam proses pembelajaran sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan potensinya. Namun, pendidik harus menjadi pendamping dan memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan mencelakakan diri. Jadi contoh dari menuntun itu, misal kita mengajari anak untuk berlari, tidak langsung kita lari, tidak seperti itu, tetapi ada cara-caranya kan, dari startnya, start jongkok 1, 2, 3, ada step-stepnya, itu harus kita tuntun dulu bagaimana caranya, seperti itu. Kemudian pendidikan itu harus sesuai dengan kodratnya tadi ya, kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa berbeda ini untuk mendidik anak zaman sekarang dengan kita yang dahulu sekolah. Hafalan pertalian 3, tidak hafal mulai rotan lewat ya. Jadi itu cukup kalau kita mengenang hanya tersenyum saja, tetapi bukan mendiskreditkan guru-guru zaman dulu, bukan seperti itu. Bahwa kita sangat berterima kasih bahwa ilmu yang sudah diberikan guru-guru kita sampai berguna hingga kita akhir hayat nanti. Kemudian pendidikan yang menghamba pada anak. Maksudnya apa sih menghamba di situ? Bahwa kita itu menuntun mereka, mendidik mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Kemudian anak bukan tabula rasa.
Jadi anak bukanlah tabula rasa yang pasif, tetapi individu yang aktif, individu yang memiliki potensi yang berbeda-beda dan memiliki warisan budaya yang kaya. Diharapkan ada perubahan dalam pembelajaran, yaitu kita berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menuntut murid untuk mencapai tujuan belajar, murid mengontrol dirinya sendiri. Ya, ini dikaitkan dengan teori kontrol yang sebelumnya. Kemudian menyadari setiap murid itu unik, penerapan posisi kontrol dan restitusi, pembelajaran beragam dan menyenangkan berpihak pada murid. Nah, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Jadi kita harus menjalin kedekatan terhadap murid, ya. Jadi ada saatnya kita mengontrol diri sebagai manajer, ada saatnya kita sebagai teman. Jadi kita bisa menggunakan komunikasi yang efektif. Nah, penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi, disiplin merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, ada beberapa teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama ada teori dari Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua itu mendapat imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ini contohnya ya, hari ini hari Senin upacara, aku harus bawa atribut lengkap supaya tidak ada hukuman. Berarti itu masih motivasi secara eksternal ya Bapak Ibu, untuk menghindari hukuman. Hanya cibala belok ya. Nah, itu bahasa kitanya. Nah, kemudian ada motivasi eksternal sekali lagi. Jadi ada reward atau imbalan. Ya, jujur saja saya pernah memberikan itu. Jadi saya merefleksi diri, oh ternyata salah. Jadi saya memberikan kuis kepada anak. Kemudian jika anak bisa menjawab kuis tersebut, anak saya berikan imbalan berupa pulpen. Ya, memang ada waktu-waktu tertentu. Nah, itu juga motivasi eksternal ya, bahwa oh saya harus bisa untuk dapat pena itu, seperti itu. Dan inilah yang sebenarnya kita impikan, bahwa kita berusaha untuk menghidupkan motivasi intrinsik dengan adanya budaya disiplin tadi, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Jadi mereka akan menyadari secara dari dalam diri mereka sendiri, oh saya membawa atribut karena memang itulah yang seharusnya saya lakukan. Seperti itu. Nah, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik,
karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan refleksi bagi diri kita sendiri, termasuk bagi saya sendiri. Bagaimana jika tidak ada reward, jika tidak ada teguran? Teguran itu kan termasuk hukuman. Kemudian reward itu berarti penghargaan. Nah, apakah kita masih akan seperti itu dalam kasus? Nah, ini adalah bentuk refleksi untuk diri kita masing-masing. Nah, apabila ada suatu pelanggaran peraturan, tentunya akan ada sesuatu yang harus terjadi. Ya Bapak Ibu, ini ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebenarnya ini juga kami baru belajar apa itu restitusi. Oh, ternyata banyak sekali kesalahpahaman yang selama ini kita lakukan di dalam dunia pendidikan. Jadi kalau hukuman itu diberikan saat itu juga dapat berupa fisik dengan tujuan membuat orang patuh atau takut membuat kesalahan. Ani misalnya, Ani tidak memakai atribut saat upacara. Nah, lari keliling lapangan 5 kali. Jadi berupa hukuman spontan saat itu juga diberikan untuk anak. Nah, itu namanya hukuman. Berbeda lagi dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah akibat dari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan di masyarakat atau suatu lingkungan maupun peraturan. Jadi kalau konsekuensi ini sudah mendapatkan kesepakatan sebenarnya dari kedua belah pihak, baik yang menangani ataupun yang melanggar tadi. Itu adalah konsekuensi. Nah, yang akan kita pelajari adalah restitusi. Restitusi ternyata ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, oke. Saya ada pertanyaan ya ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Iya, betul, hukuman. Nah, kemudian ada lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa? Hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, betul. Nah, yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuk apa? Iya, betul, konsekuensi. Jadi itu merupakan akibat dari yang sudah dia lakukan. Dan kadang-kadang, Bu, lihat Bu, nah tugas dicoret-coret sama si Ani, siapa lah Bu? Iya, jangan nangis dia tadi. Jadi kita harus memberikan konsekuensi yang sesuai, ya betul, dengan tindakannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja. Masuk apa? Ya, konsekuensi, betul sekali. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali. Sudah pintar membedakan. Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman, betul sekali. Jadi ibu-ibu semua sudah bisa ya membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, ternyata ada dihukum oleh penghargaan. Kok penghargaan itu menghukum sih? Ya, ternyata ada beberapa penelitian yang menghasilkan sebagai berikut ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Nah, jadi ayo
terakhir masuk ke kelas, baris. Nanti hadiahnya dikasih permen. Itu bisa dilakukan, tetapi jangka pendek. Dia akan rapi, masuk ke kelasnya masing-masing, duduk, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Ya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ada dapat permen sudah ya? Iya, jadi untuk yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan pasrah. Sudah laku saya dapat permen vakum. Jadi yang satu merasa dapat imbalan, senang, happy, yang satu merasa terhukum oleh penghargaan itu. Jadi ternyata penghargaan yang kita berikan itu bisa menjadi suatu hal yang membuat anak kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan. Jika tidak, ya tidak. Ada yang seperti itu. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang kan penghargaan tersebut. Sudah lalu dia lain dapat, dia lain dapat. Ya pintar baik lagu lagi. Ada niat di kelas lagi. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur. Nah, ini tadi adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu sebenarnya setiap individu itu memiliki dasar-dasar yang sama, yang mungkin bentuknya yang berbeda, namun intinya itu sama, yaitu membutuhkan cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survival. Nah, ibu-ibu sekalian masih semangat? Kebetulan ini Bu Ani juga ya, Bu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Oke, ada yang bisa bantu jawab? Alasan apa? Karena dia ada sebut. Ya, boleh Ibu Is. Alasan Agus melakukan hal tersebut, mungkin dia tidak dikasih bekal waktu berangkat ke sekolah, sehingga dia meminta kepada temannya. Ya, jadi lapar ya Ibu ya, karena dia tidak punya sendiri, boleh. Kemudian apa sih yang bisa Ibu Ani lakukan jika menghadapi situasi seperti ini? Boleh, siapa bantu jawab? Ya, boleh. Jadi seandainya kita mengalami hal seperti ini, jadi kita panggil dulu si Agus, dan juga kita panggil anak yang dibulinya itu, terus tanya dulu apa motif si Agus untuk meminta itu, kenapa, apa kita tanya dulu apakah dia tidak diberi bekal ataupun dia tidak diberi uang jajan, gitu kan? Kita tanya dulu si Agus, tapi si yang temannya tadi juga kita tanya dulu apakah benar cerita itu si Agus. Kita tanya dulu detail mereka itu apa alasan si Agus, terus si temannya tadi kita tanya dulu apa yang terjadi. Udah itu baru kita kasih solusi. Oh ya, mereka si Agus tidak melakukan hal itu lagi.
Jadi kan kalau kita biarkan terus-menerus lama-lama akan terjadi bullying gitu lah ya. Bahkan di sekolah bisa terjadi. Kalau menurut saya itu saja. Ya, baik. Terima kasih, Bu Pit. Ya, jadi itu adalah analisa kita ya, bahwa kita tuh harus menggali dulu masalah yang terjadi seperti itu. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu, ya benar yang kata Bu Pit tadi ya, alasan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jadi kan kita tadi belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka dia melakukan itu karena bertahan hidup. Survival tadi. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya tadi cinta dan kasih sayang. Jadi dia ingin untuk diterima. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan akan menuruti keinginannya. Nah, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan diri. Nah, ada lagi jika dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti dia butuh kebebasan. Dia butuh untuk pilihan, ya seperti itu. Dan yang terakhir, jika karena iseng aja Bu katanya, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Lucunya Bu, pokoknya waktu Agus ngambil makanannya. Jadi dia itu membutuhkan kesenangan. Jadi dia senang lihat kawannya muka jelek, misalnya mengut seperti itu. Nah, untuk yang restitusi ya seperti itu kan. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat anak melakukan hal itu, kembali ke teori dasar manusia tadi. Nah, untuk restitusi Ibu Ani ada contoh. Ini adalah salah satu tugas yang saya buat. Ada 2 kasus di sini. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi. Nah, restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Menstabilkan identitas terlebih dahulu, kamu itu siswa tanggung jawabnya apa. Nah, kemudian ini kasus 1. Nah, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Terus salah tindakan anak itu yang bagian ini. Kemudian nanti kita akan menanyakan keyakinan. Nah, siswa kelas 6 selalu mengumpulkan tugas pada pagi hari sebelum jam belajar dimulai. Dan ketua kelas itu biasanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas kepada guru. Dan di hari itu Herdina lupa membuat tugas wawancara. Nah, bagaimana sih kita menghadapi kasus seperti ini? Jadi ini penggalan video yang bisa kita pelajari bersama.
Nah, jadi di sini kita mencari tahu dulu kenapa dia bisa tidak tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Oh, ternyata si Herlina terlalu padat jadwalnya. Dia TPA, dia juga les, jadi dia lupa dengan tugas wawancaranya seperti itu. Kemudian kita tanyakan, apakah bermanfaat mengumpulkan tugas tepat waktu? Nah, di sini tadi Herlina menjawab bahwa iya Bu. Nah, jadi ada komunikasi antara guru dan siswa di situ. Nah, jadi di sini siswa ditanyakan ya Bapak Ibu guru, apa yang bisa kamu lakukan? Solusinya itu dari dia sendiri. Jadi mungkin kita sebagai guru itu hanya menuntut, kita dengarkan dulu solusi yang mau kamu lakukan apa. Seperti itu. Ternyata dia bilang akan mengumpulkan tugas selanjutnya. Kemudian untuk yang lain-lain dia akan membuat catatan kecil sebagai agenda. Nah, itu adalah solusi dari anak sendiri. Ya, jadi diharapkan hal 3 restitusi ini dapat membantu anak menanamkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi sudah dibahas juga, ada di video. Ternyata Herlina tadi melanggar keyakinan, yaitu untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, untuk prinsip universal ini seperti ini Bu ya. Contoh, kita menerapkan siswa untuk rambutnya 1 cm. Apa manfaatnya untuk pembelajaran? Tidak ada. Apa hubungannya? Apa ada hubungannya? Semakin pendek rambut semakin pintar? Tidak ada. Namun di balik keyakinan itu ada nilai kebajikan berupa disiplin. Kita mengajarkan anak bahwa itu adalah aturan sekolah dan harus bersama-sama disiplin untuk mematuhinya. Ya, memang tidak ada ukuran untuk semakin pintar kalau rambutnya pendek, tidak ada. Namun ada nilai kebajikan di balik itu. Nah, keyakinan kelas ini kita berharap bersama-sama akan kita buat selanjutnya ya. Dimohonkan kerjasama untuk wali kelas sekalian bahwa kita akan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, caranya itu orientasi pentingnya keyakinan kelas. Jadi kita menjelaskan kepada siswa manfaatnya apa sih keyakinan kelas itu. Tentunya untuk mendapatkan kelas yang nyaman, kemudian aman, harus terjadi kerjasama antar siswa dan gurunya. Kemudian libatkan seluruh murid dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak boleh dilarang mencoret-coret. Nah, itu tidak adanya dengan kata positif. Ya, jadi tidak ada kata dilarang, tidak ada kata jangan, seperti itu. Nah, tidak juga tidak boleh karena itu kan negatif. Jadi misal jangan terlambat, kita ganti dengan
datanglah tepat waktu. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, ya bagus sekali. Jadi bisa kita dekatkan dengan afirmasi positif. Disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian tempel di tempat strategis agar mudah dilihat dan diingat. Nah, ini saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas walaupun kelas 6 sudah berakhir masa pembelajarannya. Kemarin sempat saya coba untuk membuat keyakinan kelas ya. Hampir sama seperti kita membuat visi misi kemarin, bahwa anak-anak saya minta untuk menulis keinginan apa yang diinginkannya di sticky note. Bahkan ada yang minta 4, ada yang 3 seperti itu. Nah, kemudian nanti mereka mengumpulkan di papan. Kemudian nanti di sini tugas kita sebagai guru merangkum kalimat-kalimat tadi, kemudian menjadikannya sebuah kalimat positif. Ya, kalimat positif. Jadi yang mungkin anak-anak tadi kan buat kalimatnya semaunya dia saja. Kemudian kita perindah kalimat-kalimatnya menjadi kalimat positif. Nah, jadi ini ada keyakinan kelas 6, yaitu datang tepat waktu, berpakaian rapi, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, belajar dengan bersungguh-sungguh, ada lagi tunjuk tangan jika ingin berbicara, ada lagi mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, Herdina tadi melanggar yang ini, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan ada 7S di situ ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun, semangat dan sepenuh hati. Nah, lanjut lagi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ternyata kita itu memiliki 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, kita juga bisa sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, contoh kalimat yang kita sebagai penghukum: kamu ini malas sekali, setiap hari terlambat terus. Nah, itu adalah posisi penghukum. Walaupun tidak menghukum anak secara fisik, namun dia menghukum anak secara verbal. Ya, kemudian ada awas ya kalau kamu tidak patuhi perintah saya. Selalu kamu yang membuat ulah, memang dasar tukang cari ribut sekali. Nah, karena ternyata dialog-dialog seperti itu tidak hanya terjadi di sinetron, ternyata terjadi di kehidupan nyata ya. Saatnya kita merefleksi diri, jangan lagi kita sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Apa kamu tidak kasihan dengan orang tuamu jika begini terus? Nah, jadi anak berefleksi untuk, oh jangan gitu ya, ternyata saya merasa berdosa dengan orang tua. Nah, jika bisa kita mengutamakan yang 3 posisi kontrol, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer atau pengatur. Jadi kita itu bertanya, jika kamu tahu hal itu salah, bersediakah kamu memperbaikinya? Nah, ada kata-kata pengatur atau manajer untuk menawarkan sesuatu, yaitu sesuatu yang harus dipikirkan. Kemudian apa keyakinanmu mengenai dirimu di masa depan dan bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, tadi ada di video yang sudah ditampilkan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya agar dapat mengenali dirinya. Pada video 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah.
3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, menganggap dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah ada apa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya ada orang yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal-gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren!
Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton. Jadi yang diharapkan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik adalah posisi kita sebagai manajer, ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita bisa menanamkan bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan, namun bagaimana cara siswa tersebut memperbaikinya. Jadi saat dia kembali dengan teman-temannya, dengan kelasnya, karakter dia diharapkan untuk lebih kuat dari sebelumnya. Nah, ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu dalam segitiga restitusi, yaitu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, contohnya Ibu Ani juga pernah loh
terlambat mengumpulkan tugas. Jadi kita memberikan contoh terhadap diri kita sendiri. Namun kita harus belajar dari kesalahan itu. Kemudian yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Jadi yang mana sih tindakan dia yang kurang tepat tadi? Ya, bisa diakhirkan dengan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, penerapan segitiga restitusi di situ ya. Kemudian refleksi. Nah, alhamdulillah ini slide terakhir yang disampaikan. Jadi kita merefleksi dulu perasaan setelah mengikuti diseminasi ini. Boleh yang mau mengungkapkan perasaannya silakan. Perasaan apa ya Bu Mutia? Mengikuti diseminasi bagaimana? Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi ini menjadi termotivasi, kemudian juga tersadar bahwa memang yang dilakukan selama ini di kelas ya pertamanya itu masih banyak yang salah. Hukum membahas masalah masih menjadi bagian dari pembelajaran yang dilakukan. Jadi memang setelah diseminasi diharapkan kesadaran tentang menumbuhkan budaya positif itu harus digalakkan terutama untuk membentuk karakter anak-anak. Oke. Terima kasih Bu Mutia. Jadi kita terus berproses ya sebagai seorang pendidik. Ada lagi masuk ke nomor 2. Setelah mengikuti materi pada hari ini saya jadi paham bahwa ilmu baru apa nih yang didapat. Boleh siapa yang mau bantu untuk menjawab? Ya, silakan Ibu Yus. Baiklah, saya akan menyampaikan yang refleksi setelah mengikuti materi diseminasi pada hari ini. Saya mendapatkan istilah baru ya, dari untuk membudayakan budaya ya disiplin positif di sekolah. Awal kita hanya mengetahui soal tentang kesepakatan kelas melalui kegiatan ini. Kita juga tahu bahwa ada lagi yang namanya keyakinan kelas, dua hal yang berkaitan tapi sebenarnya berbeda sedikit ya, itu jadi saya lebih paham dengan dua istilah baru yaitu kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yus. Ada yang mau menambahkan? Boleh. Ada ilmu baru apa yang didapatkan pada hari ini? Silakan. Ibu Eli, ya ilmu baru apa yang Ibu Eli dapatkan pada hari ini? Saya mau dengar suaranya dari kemarin. Baik, terima kasih. Yang saya dapatkan hari ini banyak banget ya, karena sebagai guru saya merasa banyak kurangnya, apalagi masalah yang hukuman itu ngajar kelas bawah. Kelas bawah itu anak-anaknya yang kalau dibilang lucu-lucu, kalau buat kasih hukuman belum ngerti mereka dengan yang kita apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, mereka belum paham melihat hal-hal ini seperti itu. Jadi untuk buat kesepakatan kelas, buat keyakinan kelas itu babak saya di tahun yang akan datang. Ya, terima kasih Bu Ami. Terima kasih Ibu Eli ya, bahwa kita itu bisa mencoba karena kita kan berproses. Memang pembelajaran sudah selesai pada semester ini. Nah, kami harap sebagai CGP ibu-ibu wali kelas sekalian
penguatan keyakinan kelas. Jadi anak tuh merasa kalau oh suara saya didengar loh, oh suara saya jadi loh keyakinan kelas gitu. Jadi kita mengakomodasi suara anak-anak itu untuk mewujudkan kelasnya yang nyaman dan aman seperti yang mereka inginkan seperti itu. Nah, yang akan saya lakukan setelah ini adalah tadi dirangkum ya sama Bu Eli juga ada bahwa akan melakukannya pembuatan keyakinan kelas di semester depan. Nah, ada lagi yang mau menambahkan yang akan dilakukan setelah ini apa? Boleh, siapa? Ya, Ibu Bis, silakan. Ada kecelakaan Iya. Yang akan saya lakukan setelah ini adalah mungkin selama ini saya terutama mengurangi ya marah untuk melihat anak-anak melakukan kesalahan. Akan saya lakukan untuk kedepannya itu mengurangi marah dan membuat anak-anak itu menjadi sebagai teman secara berangsur-angsur ya, biar mereka ada perubahan juga untuk kedepannya. Iya, terima kasih. Mungkin mau menambahkan? Saya lebih kayaknya dari apa namanya diseminasi ya, dari penjelasan itu kan kayaknya lebih berusaha untuk merubah kosakata ya. Dan tadinya jangan, ini nggak boleh, gitu. Untuk lebih merepress kata-kata yang jangan untuk anak mungkin misalkan tadi kayak tadi Bu Ani bilang kalau bisa jangan ya. Nah, mungkin lebih bisa koreksi kata-kata itu janganlah mejamu atau rawatlah mejamu atau dengan kata-kata sudah rapihkah kamu atau sudah bersihkah mejamu dengan kayak gitu kayak jadi untuk lebih membuat kata-kata dari sopan santun gitu biar anak-anak juga ikut menjadi sopan membudayakan kata-kata positif ya. Terima kasih Ibu Pi, sudah benar semua ya, tidak ada yang salah bahwa kita itu menggunakan kata positif atau afirmasi positif agar anak-anak yakin dengan apa yang kita sepakati dan tumbuhlah motivasi dari dalam dirinya seperti itu. Dan alhamdulillah sudah selesai diseminasi yang kita tunggu-tunggu selesai juga. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu guru hebat sudah bertahan sampai jam 3:30. Ya, walaupun kayak pusing, akhirnya senyum juga semua. Ya, tepuk tangan semuanya untuk SD-nya. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, saya akhiri diseminasi akhir hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan, diskusi yang sudah kita lakukan bisa membawa dampak baik untuk sekolah kita bersama. Amin ya robbal alamin. Ingat terus bahwa kita guru, kita juga manusia, tidak apa-apa melakukan kesalahan, tapi jangan